Shalom, perkenalkan nama saya Sindianisa Bahar, NIM 2332111051. Sekian dan terima kasih. Oke, salam semuanya. Perkenalkan saya Yugi Stefanus dengan NIM 2331111013. Shalom, perkenalkan saya Ronald Epandi Aden dengan NIM 2331111032. Baik, kita akan masuk dalam materi pembelajaran, yaitu belajar bersyukur dalam segala hal, kelas 5 SD, pendidikan agama Kristen. Yang pertama, apa itu bersyukur? Bersyukur berarti mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk segala hal yang baik kita terima, baik besar maupun kecil. Anak-anak belajar bahwa rasa syukur bukan hanya ketika mendapat hadiah, tapi juga ketika yang pertama, Tuhan memberikan kesehatan, yang kedua, keluarga yang menyayangi, yang ketiga, teman yang baik, yang keempat, kesempatan belajar di sekolah, yang kelima, bahkan ketika melewati masalah karena Tuhan tetap menyertai. Selanjutnya, penjelasan yang kedua, dasar Alkitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal. Ayat ini mengajarkan, syukur bukan pilihan tetapi perintah Tuhan. Syukur harus dilakukan dalam segala hal, bukan hanya saat senang. Syukur menolong kita melihat bahwa Tuhan selalu bekerja dan memelihara hidup kita. Kita masuk dalam pembahasan selanjutnya. Yang ketiga, cerita Alkitab 10 orang kusta yang terambil dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, tetapi hanya satu orang kembali untuk berterima kasih. Makna ceritanya, yang pertama, banyak orang menerima berkat, tetapi sedikit yang ingat bersyukur. Yang kedua, Tuhan menghargai hati yang penuh syukur. Yang ketiga, orang yang kembali bersyukur mengalami berkat tambahan dari Tuhan, keselamatan. Pertanyaan renungan yang pertama, apakah kita termasuk yang kembali kepada Tuhan untuk mengucap syukur? Yang kedua, apakah kita sering lupa mengatakan terima kasih? Oke, baik, saya akan melanjutkan. Yang keempat adalah mengapa kita harus bersyukur gitu. Yang pertama karena Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita, bagaimana perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita yang kita rasakan. Yang kedua, harus bersyukur membuat hati kita damai dalam hidup ini. Ketika kita bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, disitulah kita merasa bahwa ada merasa kedamaian dalam diri kita, dan bersyukur menjaga kita dan sifat mengeluh, karena terkadang kita sebagai seorang manusia terkadang lupa akan bersyukur, dan itu membuat kita bisa merasa mengeluh. Melalui bersyukur kita bisa menjaga dari rasa sifat untuk mengeluh itu sendiri. Bersyukur membuka pintu berkat, bagaimana kita melalui rasa bersyukur membuat kita ada jalan bagi kita di dalam situasi kondisi apapun kita, sehingga bersyukur itu membuat kita membuka berkat bagi kita sendiri gitu. Ada nilai Kristiani yang dapat dipelajari dari bersyukur itu sendiri, bagaimana kita dapat rendah hati mengakui semua berasal dari Tuhan sendiri. Dalam segala hal kita harus merendahkan hati kita. Yang kedua, menghargai orang lain, dan menghargai orang lain bisa mengatakan bahwa kita berterima kasih saat dibantu oleh orang lain, bagaimana kita juga menghargai orang lain di sekitar kita sendiri. Dan yang ketiga adalah seperti yang saya sampaikan, bahwa tidak mengeluh, bagaimana kita belajar menerima keadaan dengan bersyukur dengan iman dalam kehidupan kita sehari. Yang terakhir adalah merawat berkat Tuhan itu sendiri, bagaimana kita menjaga sebuah barang, tubuh dan waktu yang Tuhan beri, sehingga kesempatan dalam kehidupan kita ini kita gunakan sebaik-baiknya
dan bagaimana kita harus hidup bersyukur di dalam hidup kita sendiri. Bagaimana contoh sikap bersyukur itu dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat mengucap syukur, berterima kasih kepada guru ketika di sekolah, bagaimana kita mengucap syukur kalau guru memberikan kita didikan, mendidik kita, memberikan kita ilmu, dan juga kepada orang tua di rumah kita, bagaimana orang tua telah memberikan kita kasih sayang, memberikan kita motivasi, menjaga dan merawat kita selama ini. Melalui itu kita harus berterima kasih kepada orang tua kita juga. Dan juga untuk teman-teman di sekitar kita yang telah membantu kita di dalam segala kondisi, yang telah memberikan motivasi dalam hal apapun, kita harus mengucapkan terima kasih. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Bagaimana kita harus berdoa dan sebelum makan, menandakan bahwa kita bersyukur atas berkat Tuhan yang telah berikan kepada kita sehingga kita bisa menikmati makanan itu sendiri. Dan bersyukur atas udara dan kesehatan dan sekolah, bagaimana melalui udara yang Tuhan berikan, nafas kehidupan sampai saat ini kita diberikan gitu nafas kehidupan dan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita dalam sehari gitu. Dan bagaimana kita khususnya memberikan di sekolah gitu sehingga kita bisa sekolah, melanjutkan pendidikan kita dan bisa menjang duduk di bangku sekolah, mendapatkan ilmu. Itu adalah bagaimana kita harus bersyukur ya, dan menghindari marah atau mengeluh ketika keadaan tidak sesuai keinginan. Bagaimana dalam hal ini kita tidak boleh marah ketika tidak sesuai dengan keinginan apa yang kita inginkan, tetapi bagaimana melalui kondisi seperti itu kita harus mengucap syukur. Dari hal itu kita belajar untuk tidak mengeluh dan menghindar mengeluh itu sendiri, dan belajar untuk bersyukur dan menolong teman sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Di dalam hal ini menolong teman ya, menolong teman bukan berarti kita membantu dalam mencetek saat ujian atau mengerjakan tugas gitu, tetapi bagaimana menolong teman di saat teman membutuhkan kita, seperti kita membantu dia, seperti saat dia sakit kita berdoa menolong dia, memberikan motivasi dan sebagainya. Melalui itu kita menolong sebagai seorang teman dan bentuk rasa syukur kepada Tuhan, dan kita percaya di dalam Tuhan bahwa Tuhan mampu memberikan dia sebuah motivasi, kesehatan dan kekuatan. Dan merawat barang pemberian orang tua. Bagaimana kita diberikan satu barang yang sangat berharga yang diberikan orang tua kita, bagaimana kita bisa menjaga dan merawatnya agar terpelihara. Itu adalah apapun kecil atau besarnya pemberian orang tua, itu menunjukkan bahwa bagaimana kita harus bersyukur dan kita menerima dan merawatnya itu sendiri. Di sini saya akan melanjutkan pada poin yang ke-7, kegiatan refleksi singkat. Apa yang kamu syukurin hari ini? Misalnya mengajak anak berpikir tentang hal baik yang mereka alamin hari ini, misalnya sehat, bisa belajar, atau punya teman. Pada poin kedua, siapa orang yang ingin kamu ucapkan terima kasih? Mengajak anak untuk menghargai orang yang sudah membantu mereka, seperti orang tua, guru, atau teman. Pada poin ketiga, sudahkah kamu bersyukur saat keadaan sulit? Mengingatkan anak agar tetap berterima kasih kepada Tuhan meskipun sedang mengalami hal yang tidak menyenangkan. Pada poin ke-8, doa bersyukur. Di sini doa mengajarkan anak untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas kebaikannya dan meminta supaya mereka belajar bersyukur dalam segala keadaan.